Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial penulisan jurnal yang saya sudah pelajari di mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menentukan tema. Tema harus disesuaikan dengan ketentuan. Jika tidak ada ketentuan tertentu, maka tema dapat dipilih sesuai dengan yang diminati atau yang kalian sukai, ataupun juga bisa yang kalian sudah pahami atau kalian kuasai. Untuk selanjutnya, cari permasalahan dari tema. Tentukan permasalahan dari tema yang sudah dipilih. Pilih masalah yang menarik, yang dapat menarik peminat pembaca. Permasalahan yang dipilih diharapkan dapat membantu masyarakat jika permasalahan tersebut terpecahkan. Untuk selanjutnya, tulis tujuan penelitian. Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, kita harus berpedoman pada masalahnya. Kenapa demikian? Tujuan yang di luar dari permasalahan dapat menyesatkan kita dari permasalahan tersebut. Dari penulisan tujuan ini, berupaya kita lebih jelas dalam jurnal tersebut. Selanjutnya, rumuskan ide pokok dalam perumusan masalah. Tujuannya supaya fokus dalam permasalahan dan mendapatkan hasil yang rinci. Dalam kutip, fokuskan pada ide-ide pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Untuk langkah selanjutnya, cari referensi jurnal. Karena jurnal tersebut bersifat objektif, maka kita perlu mencari jurnal yang lain. Jurnal tersebut kita jadikan sebagai referensi kita. Dalam kutip, referensi jurnal kita jadikan sebagai pembanding penelitian dan penguat argumen. Untuk selanjutnya, pengembangan tema dikuatkan dengan data lapangan dan referensi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat isi dari permasalahan yang dibahas, diutamakan dengan referensi primer. Untuk selanjutnya, kita menganalisis data lapangan dan referensi. Lakukan analisis terhadap data yang sudah terkumpul dengan membandingkan referensi dengan data lapangan. Nah, dalam kutip, sertakan pendapat kalian dalam menganalisis tersebut. Untuk selanjutnya, buatlah kesimpulan artikel. Tulis kesimpulan berdasarkan analisis sebelumnya. Kesimpulan harus menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada sebelumnya. Untuk penulisan format jurnal seperti ini. Yang pertama, identitas jurnal dan penulis. Yang kedua, abstrak dan kata kunci. Dan yang ketiga, pendahuluan. Setelah itu, metode penelitian. Selanjutnya, hasil pembahasan. Selanjutnya, kesimpulan. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Untuk penjelasan terkait identitas jurnal dan penulis, yang pertama, di dalam judul jurnal harus berisikan 5-12 kata atraktif. Yang kedua, subjudulnya maksimal 10 kata. Dan yang ketiga, nama penulis tanpa gelar akademis dan tidak boleh disingkat. Dan yang terakhir, lembaga penulis beserta alamat dan berikan emailnya.
Untuk selanjutnya terkait abstrak dan kata kunci. Abstrak ini menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan langsung ke intinya. Dalam jurnal bahasa Indonesia, abstrak harus berbahasa Indonesia dan Inggris. Dan abstrak ini juga harus terdiri dari 200 sampai 250 kata dengan jarak 1 spasi. Dan kata kunci terdiri dari 3 sampai 5 kata. Untuk pendahuluan sendiri, pendahuluan berisi latar belakang permasalahan sesuai dengan tema. Pendahuluan mencakup kajian literatur yang sesuai dengan tema dan dituliskan secara deskriptif untuk mendukung jurnal. Judul pendahuluan kita bold, lalu fontnya Times New Roman dan bersize 12. Untuk isi dia itu size-nya 11. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama kita berisikan metode dan langkah-langkah untuk pemecahan masalah. Untuk yang kedua, judulnya kita beri bold dan fontnya kita menggunakan Times New Roman, ukurannya 12. Untuk subbab italic, fontnya Times New Roman dan ukurannya juga sama 12. Untuk penomoran dengan level 2 itu saya beri contoh seperti 1.1 atau 2.1. Untuk isi size-nya itu 11. Yang ketiga, gambar diberi caption di bawah. Jadi misal kalian dalam jurnal tersebut kalian mau ngasih gambar di jurnal. Nah, di dalam gambar di bawah gambar tersebut kalian berikan caption terkait gambar itu tentang apa. Lalu jika kalian juga memberikan tabel, di atas tabel juga dicantumkan tabel ini tuh tabel tentang apa. Begitu. Untuk yang keempat, rumus dengan rata kiri diberi penomoran, semisal 1 atau 2 atau 3 ataupun seterusnya. Yang terakhir, citasi wajib menggunakan menu insert citation mengikuti style Harvard Reference Format 1 pada tools Mendeley ataupun tools lainnya seperti bibliografi, Zotero, dan lain-lain. Untuk hasil dan pembahasan pada bagian ini berisi data yang ditemukan dari lapangan, dilanjutkan pengolahan serta analisis dan pembahasan. Sistematika penulisannya tersendiri disesuaikan dengan tujuan penelitian. Untuk pembahasan dilengkapi dengan gambar atau tabel. Untuk kesimpulan ini merupakan jawaban dari hipotesis ataupun tujuan penelitian tersebut, atau bisa juga kita sebut sebagai temuan ilmuah yang diperoleh. Kesimpulan juga memuat saran ataupun koreksian, itu kita manfaatkan untuk menutup kekurangan yang ada di jurnal kita. Dan yang terakhir terkait daftar pustaka. Pada bab daftar pustaka tidak perlu menggunakan penomoran. Dan dalam penulisan jurnal, daftar pustaka minimal 10 daftar pustaka. Harus berasal dari sumber primer 10 tahun terakhir. Penulisan daftar pustaka wajib mengikuti style Harvard Reference Format 1 dengan tools Mendeley atau tools lainnya seperti bibliografi, Zotero, dan lain-lain.
Mungkin segitu tutorial penulisan jurnal dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.